Jejak Rasul, 3 langkah mendidik anak sebagai pengusaha sukses dunia dan akhirat. 1000 tahunan lebih, Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan dunia ini. Ibarat sebuah mutiara, cahaya Nabi Muhammad SAW semakin berkilau. Beberapa kalangan mulai menyadari bahwa apa yang dimilikinya merupakan aset besar pada dunia ekonomi, dunia wirausaha, dan dunia perdagangan. Nabi Muhammad SAW berwirausaha selama 25 tahun lamanya, yang mana telah menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai entrepreneur yang disegani di Jazirah Arab. Ketenarannya sebagai orang yang dipercaya menjadi pintu gerbang yang mengantarkan pada kesuksesan dunia wirausaha. Dengan karakter itu, pintu kemitraan dari para pemilik modal terbuka lebar. Lantas, mengapa Nabi Muhammad SAW disebut sebagai aset yang besar dalam dunia ekonomi? Sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW merupakan aset yang tiada nilainya. Kejujurannya, pribadinya yang menyenangkan, dan ketekunannya merupakan pilar utama yang harus dimiliki oleh entrepreneur. Yang dimiliki Nabi Muhammad SAW dalam dunia bisnis disebut personality. Personality seorang wirausaha adalah sikap merdeka, bebas, dan percaya pada diri sendiri. Islam mengajarkan bahwa rezeki itu harus dicari atau dijemput. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rezeki sesuai dengan usaha yang dilakukan manusia. Dalam surat Al-Jum'ah ayat 10, Allah berfirman, "Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." Dari ayat tersebut ada 2 kata kunci, yaitu bertebaranlah dan carilah. Bertebaranlah dapat diartikan membangun jaringan yang bisa ditemukan di mana-mana. Carilah dapat diartikan sebuah riset yang perlu dilakukan sebelum memulai bisnis atau pekerjaan. Ayat tadi tidak hanya menyeru untuk bekerja dan berusaha, tapi juga menyerukan untuk menggunakan seluruh potensi yang ada. Atas dasar inilah, Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pentingnya riset dan pengembangan. Dalam satu hadis disebutkan, barang siapa melakukan inovasi sehingga menemukan sesuatu yang baru lagi baik, maka baginya pahala penemuan tersebut dan pahala orang yang mengambil manfaat daripadanya. Nabi Muhammad SAW juga memberikan jaminan bagi umatnya yang berinovasi. Barang siapa beristihad, optimalisasi kemampuan dan benar, maka baginya 2 pahala, dan apabila istihadnya salah, ia mendapatkan 1 pahala. Jadi, apa entrepreneur itu? Entrepreneur adalah satu usaha untuk berinovasi melalui kesempatan yang tersedia, serta kemampuan untuk mengatur sumber daya yang tersedia agar usahanya dapat terwujud. Dan apakah konsep wirausaha Nabi Muhammad SAW berbeda? Tentu, nilai lebih konsep wirausaha Nabi Muhammad SAW dengan wirausaha umumnya adalah nilai keseimbangan yang dibangun. Bahwa bisnis tidak hanya sebatas mencari materi, tetapi juga sebuah amanah yang harus dijalankan manusia sebagai rasa syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses kehidupan masa kecil Rasulullah SAW dapat dijadikan inspirasi bagi kita untuk mendidik generasi muda agar kelak menjadi pengusaha sukses dunia dan akhirat. 3 langkah awal mendidik anak sebagai entrepreneur. Langkah pertama, belajar makna kebebasan di sekolah alam. Kecerdasan fisik atau physical quotient, sebuah penelitian yang dilakukan terhadap lebih dari 500 siswa di Kanada mengungkapkan, siswa yang menghabiskan waktu tambahan setiap harinya di ruang olahraga mampu mengerjakan ujian lebih baik ketimbang yang kurang aktif berolahraga. Karenanya, dalam proses pembelajaran sangat penting untuk membiarkan anak bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Seperti yang ditulis Karl Hanovert dalam Smart Movies, "When learning is not all on your head," menjelaskan bagaimana gerakan secara langsung bermanfaat kepada sistem syaraf dan kegiatan otot, yang mana gerakan itu sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari belajar dan berpikir.
Fisik yang kuat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW sejak masa kanak-kanak yang membuatnya memperoleh kecerdasan berupa kecerdasan fisik atau physical quotient. Dalam didikan kakeknya, Nabi Muhammad SAW tumbuh dan dibesarkan dalam suasana psikologi penuh kebebasan, sehingga menjadikannya anak mandiri, otonom, dan berani menentukan kehidupannya sendiri. Dimulai dari alam terbuka, banyak sarjana ahli pendidikan yang menginginkan alam bebas dijadikan tempat pertama bagi masa kanak-kanak, agar daya tanggap dan gaya tangkap mereka selaras dengan kenyataan-kenyataan alam sekitarnya. Oleh karena itu, saat ini banyak konsep sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan balita, menggunakan media alam bebas sebagai basis pembelajarannya. Dengan sistem belajar seperti ini, memungkinkan semua siswa menggerakkan badannya dengan leluasa. Langkah kedua, belajar hidup mandiri sejak dini. Sudah menjadi sunatullah, kita berjalan dalam kelemahan menuju kekuatan, melangkah dari rasa ketergantungan menuju kemandirian. Melangkah ke depan artinya melangkah menjadi mandiri. Sebaliknya, orang yang bergantung berarti sedang berjalan mundur ke masa kecil. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mendapatkan kepercayaan darinya untuk memimpin hamparan bumi yang luas ini. Bagaimana mungkin manusia mampu mengelola bumi jika masih bergantung pada sesuatu yang seharusnya dipimpin? Hanya dengan kemandirianlah kita bisa menjalankan fungsi sebagai khalifah atau pemimpin. Kemandirian merupakan hasil dari proses yang panjang dari setiap perilaku yang kita jalani di masa silam dan masa kini. Laku yang terus diulang dari waktu ke waktu sehingga jadi kebiasaan. Hanya manusia yang menghargai kemampuan dirinya yang akan menjadi mandiri. Dalam dunia entrepreneur, kemandirian merupakan prasyarat mutlak yang harus dimiliki. Ketika seorang entrepreneur sedang menghadapi masalah yang berat, ia dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan tanggap. Entrepreneur juga dituntut untuk selalu berpikir kreatif dan berpikir visioner ke depan. Semua itu tak mungkin dimiliki oleh orang yang tidak memiliki kemandirian. Seperti kata A'agim, terdapat 4 keuntungan dari sifat mandiri. Pertama, kita akan memiliki wibawa sendiri. Kedua, kita akan lebih tenang karena tertumpu pada kekuatan sendiri. Ketiga, akan semakin percaya diri dalam menghadapi hidup. Keempat, akan lebih tenang dan tentram dalam menjalani hidup. Mengamati perjalanan Nabi Muhammad SAW, kita akan menemukan bagaimana kemandirian telah dipupuk semenjak usianya masih dini. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah menjadi penggembala kambing. Saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama pamannya pergi berdagang ke Syria. Setelah itu, satu persatu pengalaman demi pengalaman telah didapatkan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dengan semua pengalaman itu, Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Dengan kemandirian yang ia miliki sejak kecil, Nabi Muhammad SAW telah berhasil mengelola barang dagangannya dengan sangat baik. Kecakapannya sebagai seorang entrepreneur telah mendatangkan keuntungan yang melimpah. Demikianlah apa yang sesungguhnya terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW ketika dewasa. Sangat bergantung pada apa yang dia lakukan di waktu kecil. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Collins, Morse, dan Zelaznik terhadap wirausahawan sukses di Amerika. Mereka menyimpulkan bahwa mental entrepreneurship merupakan hasil bentukan dari pengalaman-pengalaman di masa kecilnya. Dan inilah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Langkah ketiga, mengasah jiwa kepemimpinan sejak kecil. Berawal dari fenomena menarik yang terjadi pada anak-anak, ketika guru mereka bertanya tentang cita-cita, hampir semua jawaban yang diberikan tidak jauh berbeda antara satu anak dengan yang lain. Secara perlahan namun pasti, pola pikir mereka mulai berubah. Dan seiring berjalannya waktu, cita-cita itu juga ikut berubah. Dalam kerangka psikologi, fenomena ini bisa dijelaskan dengan mengasumsikan
bahwa adanya suatu energi dalam diri manusia yang menjadi pusat penggerak untuk manusia melakukan sesuatu. Energi hampir semacam motivasi yang menjadikan alasan mengapa mereka harus melakukan sesuatu. Dari sini, penting kiranya seorang anak belajar memahami hakikat tertinggi dari kepemimpinan itu sendiri. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kamu semua adalah seorang pemimpin, dan masing-masing kamu kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kamu pimpin. Seorang pemimpin harus cerdas, karena seluruh pernyataannya akan berimplikasi pada kehidupan orang banyak. Selain cerdas, pemimpin harus mampu memahami situasi dan kondisi yang dipimpinnya. Seorang pemimpin juga harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi, dan ini tentunya perlu dilatih dari jauh hari. Menjadi pemimpin sejati dibutuhkan keuletan dan kerja keras yang menjadi faktor penentu yang menyumbangkan kesuksesan. Semoga dengan 3 langkah mendidik anak ala proses kehidupan Rasulullah, anak-anak kita menjadi pengusaha yang sukses di dunia dan di akhirat.